Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Septian dari kelas 2D Pendidikan Jasmani angkatan 2019 NPM 192191126. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ya. Di sini ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Ya, secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum atau tujuan bahan, strategi, organisasi, dan relevansi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau relevansi epistemologis. Ya. Terus yang kedua, ada prinsip fleksibilitas. Nah, dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel, dan pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Ya. Terus yang ketiga, ada prinsip komunitas, ya, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Buat keempat, ada prinsip efisiensi, ya, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Terus buat yang terakhir, ada prinsip efektivitas, yaitu mengusahakan agar kegiatan pembangunan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Terus buat materi kedua itu ada pengembangan kurikulum, ya. Pengembangan kurikulum di sini adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau bisa disebut kurikulum developer, ya. Dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Definisi yang dikemukakan terdahulu menggambarkan pengertian yang membedakan antara apa yang direncanakan atau kurikulum dengan apa yang sesungguhnya terjadi di kelas atau instruksi pengajaran. Memang banyak ahli kurikulum yang menentang pemisahan ini, tetapi banyak pula yang menganut pendapat adanya perbedaan antara keduanya. Terus buat yang ketiga itu ada materi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu pertama, filosofis, ya. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan. Kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, dan lain sebagainya. Terus dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Terus buat yang kedua itu ada psikologis, ya. Nah, di sini ada Sukma Dinata, ya, pada tahun 2006.
mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pembangunan kurikulum, yaitu yang pertama psikologi perkembangan dan yang kedua itu psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakikat atau perkembangan, pertahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, dan tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Terus buat yang ketiga itu ada sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Terus buat yang keempat itu ada politik. Wiles Bondi atau dalam Sudrajat pada tahun 2008 dalam bukunya itu Curriculum Development itu turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, karena setiap kali tampuk pimpinan sebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan berubah. Buat yang terakhir itu ada pembangunan negara dan perkembangan dunia Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statis. Oleh karena itu, kurikulum harus dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. Kenyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan dunia. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan pada mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional. Karena tenaga kerja yang mahir diperlukan pada zaman yang berteknologi dan canggih ini. Terus buat yang selanjutnya itu ada materi artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi di sini dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar untuk merealisasikan artikulasi kurikulum. Perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan pengalaman belajar sejak TK sampai perguruan tinggi. Juga antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lainnya secara horizontal. Tanpa artikulasi akan terdapat kegamangan baik dalam isi, metode maupun perhatian terhadap perkembangan anak. Terus buat yang terakhir itu ada materi model-model pengembangan kurikulum. Di sini itu ada 4 macam model berdasarkan ahli yang dipilihnya, yaitu ada model Taba model Taba pendapat Hilda. Taba mengenai model pengembangan kurikulum dikenal dengan pendekatan akar rumput. Taba berpendapat bahwa kurikulum seharusnya didesain oleh para guru daripada diterima guru dari pemerintah selanjutnya. Taba menyatakan bahwa para guru seharusnya memulai proses pengembangan kurikulum dengan mendesain unit-unit pembelajaran di sekolahnya.
bukan dari desain umum yang luas. Tanpa menggunakan pendekatan induktif dalam mengembangkan kurikulum. Dalam pendekatan induktif, pengembangan kurikulum memulai dari desain khusus dan membangunnya menuju desain umum. Pendekatan ini sebagai tantangan terhadap pendekatan deduktif yang telah ada sebelumnya, yang memulai dari desain umum dan diturunkan ke yang khusus. Buat yang kedua itu ada model Taylor ya, merupakan salah satu dari beberapa model pengembangan kurikulum yang terbaik. Hal ini diketahui dari perhatian khusus yang diberikannya pada tahap perencanaan. Model Taylor termasuk dalam model pengembangan kurikulum deduktif, yaitu dimulai dari hal yang umum ke yang khusus. Misalnya, dimulai dengan menguji kebutuhan masyarakat sampai merumuskan sasaran pengajaran yang khusus. Buat yang ketiga itu ada model Saylor ya, Alexander dan Lewis ya. Saylor, Alexander dan Lewis merumuskan proses perencanaan kurikulum seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ya. Nah, di sini ada ada tujuan dan sasaran ya. Terus perancangan kurikulum, implementasi kurikulum dan evaluasi kurikulum. Nah, untuk memahami model ini kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum model tersebut. Kurikulum menurut model ini adalah yaitu sebuah rencana yang menyediakan perangkat kesempatan pembelajaran bagi seorang untuk dididik, tetapi rencana kurikulum tidak dipahami sebagai sebuah dokumen semata, tetapi lebih sebagai beberapa rencana yang lebih kecil untuk kegiatan utama dari kurikulum. Nah, tujuan, sasaran, dan bidang kegiatan. Model ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan tujuan utama dan tujuan khusus pendidikan yang akan dicapai. Saylor, Alexander, dan Lewis mengklarifikasikan serangkaian tujuan ke dalam 4 bidang kegiatan di mana terjadi pengalaman belajar, yaitu perkembangan pribadi, kompetensi sosial, keterampilan belajar yang berkelanjutan, dan spesialisasi. Setelah tujuan, sasaran, dan bidang kegiatan telah ditetapkan, maka perencanaan kurikulum memulai proses perencanaan kurikulum, menentukan kesempatan belajar yang tepat untuk tiap bidang kegiatan serta bagaimana dan kapan kesempatan akan disediakan. Nah, terus di sini juga ada cara pengajaran. Setelah merancang kurikulum disusun, maka para guru yang menjadi bagian dari rencana kurikulum harus menyusun rencana pengajaran. Para guru memilih metode yang menghubungkan antara kurikulum dengan siswa. Pada tahap ini diperlukan atau diperkenalkan istilah tujuan pengajaran ya. Selanjutnya itu ada evaluasi. Setelah implementasi, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap ini perencana kurikulum dan guru terlibat secara bersama-sama dalam memilih teknik evaluasi. Saylor, Alexander, dan Lewis mengajukan suatu rancangan, yaitu 1. Evaluasi dari keseluruhan program pendidikan di sekolah, termasuk tujuan, subtujuan, sasaran, efektivitas pengajaran, dan pencapaian siswa dalam bagian tertentu dari program tersebut. Yang kedua, evaluasi dari program evaluasi itu sendiri. Proses evaluasi memungkinkan perencanaan kurikulum untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran telah tercapai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.